Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul afadil wal muhtaramin, para mu'takifin, para mu'takifat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang siang hari ini masih memberikan kesempatan kita untuk sama-sama sujud di rumahnya ini di tengah aktivitas duniawiyah kita semuanya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah bimbing langkah kita semuanya. Allah jadikan langkah duniawiyah kita ini bernilai langkah akhirat, sehingga insya Allah kita berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di bulan Safar besok adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang hijrahnya Nabi, itu tidak terjadi di bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di akhir bulan Safar. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah itu di akhir bulan Safar. Malam-malam Rasulullah sedang di rumahnya. Rumahnya Rasulullah itu bapak-bapak, kalau bapak-bapak satu ketika berangkat melaksanakan ibadah umroh, posisinya ada di Bukit Marwah. Jadi selesai sa'i, bapak silahkan keluar. Nah, di luar itulah Tulu merupakan tempat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Kafuri mengatakan bahwa rumah Nabi itu panjangnya sekitar 10 meter, lebarnya sekitar 6 meter. Jadi rumah Rasulullah SAW dengan tanahnya itu sekitar 60 meter persegi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku nyicil rumah di Tambun, nyicil rumah di Bojonggede, nyicil rumah di Cisauk yang ukurannya 60 meter persegi, tidak usah kecil hati. Kenapa sebabnya? Insya Allah itu rumah sunnah. Rumah sunnah berapa? 60 meter persegi. Bisa dibayangkan, Rasulullah yang tinggal di rumah 60 meter persegi ini, rumahnya dikepung oleh 80 orang preman yang ada di kota Mekah. Tapi Jibril turun untuk memerintahkan Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah. Rasulullah bingung. Jibril katakan, Muhammad ambil tanah tuh. Rumah Nabi nggak pakai keramik. Bukan berarti zaman itu tidak ada keramik, ya muharimakullah. Dulu, sejak dulu sudah ada yang namanya keramik dan marmer. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Rawasari, keramik yang mahal itu namanya roman, ya muharimakullah. Kenapa? Karena diambil dari kata-kata Romawi. Sejak zaman Romawi sudah ada. Rasulullah ambil tanah, kemudian dilemparkan keluar sambil membaca satu ayat yang insya Allah kita sering baca dalam surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang terkena tanah tersebut langsung ketiduran. Yang tidak terkena tanah, Rasulullah keluar tidak melihat. Itulah jamaah rahimakumullah salah satu i'jazul Quran bisa digunakan dalam keadaan mepet. Dulu jamaah rahimakumullah, saya ketika mondok dekat dari sini, di Senopati sini jamaah rahimakumullah. Kalau mau ke sana ataupun mau keluar, kadang-kadang naik P19 di Sudirman mau ke Tanah Abang yang katanya banyak copetnya. Sebelum naik Kopaja, saya baca ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah nggak pernah dicopet. Dan hebatnya lagi, kondektur nggak nagih.
Tapi maaf, ya rahimakumullah, ayat Quran bukan untuk begitu. Dulu zaman santri, kita suka nyari ilmu-ilmu kedugalan, kejigjayaan. Salah satunya untuk anti bacok, untuk anti bakar. Ketemulah satu ayat, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, firman Allah ini menjadikan Ibrahim tidak mempan api. Maka kita coba baca ayat ini dijadikan wirid 1000 kali kita baca tiap hari. Habis sholat kita baca itu 1000 kali, puasa 3 hari, selesai puasa 3 hari, teman saya manggil, kita coba nih, baik. Coba sundut tangan saya. Saya baca 30, saya baca dulu ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Begitu dibakar tangan saya dengan obat nyamuk bakar, alhamdulillah melepuh. Maaf, ayat Quran bukan untuk demikian. Karena itu, Bapak-bapak, kesaktian bisa jadi bukan merupakan lambang ketakwaan. Gak usah heran melihat orang yang bisa terbang di atas awan, bisa jalan di atas langit, di atas air. Sekarang gampang, tinggal ke Bakauheni atau ke Ancol, jamaah bayar 20.000 bisa jalan. Karena itu jamaah kesaktian bukan lambang ketakwaan. Nah, Rasulullah SAW langsung keluar, dan hebatnya Nabi, Bapak Ibu-Ibu, padahal hijrah ini terjadi setelah Mi'rajnya Rasulullah. Ketika Rasulullah Mi'raj, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah disiapkan buraq. Buraq ini, kata para alim ulama, markabul anbiya. Kendaraannya para nabi dan rasul kalau kemana-mana naik buraq. Tapi Rasulullah tidak menggunakan fasilitas ini. Padahal kalau menggunakan fasilitas ini, Mekah Madinah 450 km dekat sebentar. Dan aman, tidak ada orang yang ngejar. Saat itu siapa yang bisa punya kendaraan yang lebih dari 200 km per jam? Kalau sekarang ada kereta cepat, ya muhrimahullah. Dan Allah pasti akan kabulkan. Karena Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apapun yang kau minta, pasti akan dikasih. Tapi Rasulullah tidak menggunakan fasilitas ini. Rasulullah tetap jalan kaki dengan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah tetap bersembunyi sebelum berangkat ke Gua Thur. Gua yang ada di selatan Masjidil Haram. Rasulullah ketika jalan ke gua ini dengan Abu Bakar Siddiq yang rahimahullah, itu nggak mau diem. Lari ke kanan, lari ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, ke depan, ke belakang, sampai Rasulullah berkata, ya Abu Bakrin mabaluka. Abu Bakar, kamu ini kenapa sih? Jalan bersama aku, kok nggak tenang banget? Lari ke depan, lari ke belakang, ke kanan, ke kiri, ada apa? Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, ahmika min kulli jihadin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sengaja saya jalan ke depan duluan, ke belakang, ke kanan, saya ngecek jalanan kita betul-betul aman. Sampai di Gua Thur, guanya ini bukan seperti gua stalaktit yang kita temukan di Pangandaran. Guanya ini hanya sekedar bongkahan batu. Abu Bakar berkata dulu pada Rasulullah, maka naka ya Rasulullah, wahai Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Goa ini kita tidak tahu apa di dalamnya. Andai di dalamnya ada binatang buas, kau masuk duluan, kau wafat, terjadi sesuatu di dalamnya yang nangisin engkau langit dan bumi. Tapi kalau Abu Bakar yang masuk duluan, terjadi apa-apa dengan Abu Bakar yang nangisi cuma anak istrinya. Akhirnya Abu Bakar masuk terlebih dahulu, dibersihkan tempatnya, dilihat kondisinya. Di goa tersebut, bapak-bapak, ada satu lubang. Lubang ini akhirnya disumpel dengan sobekan baju Abu Bakar. Jadi Abu Bakar nyobek bajunya untuk nyempel lubang tersebut. Rasulullah dipersilakan masuk, saking capeknya Nabi langsung ketiduran. Bantalnya apa? Batu. Abu Bakar nggak tega melihat Rasulullah yang berbantal batu. Dipersilahkan untuk tidur di pahanya, dan Rasulullah setuju, langsung berbalik arah tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq.
Inilah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah tidak ada batasan lagi dengan Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba lobang yang tadi disumpel dengan bajunya Abu Bakar, sobekan baju tersebut kebuka. Ada binatang yang keluar. Abu Bakar Siddiq khawatir ini binatang akan membahayakan Rasulullah. Tapi kalau dia bangun untuk nutup lobang tersebut, Rasulullah akan terbangun. Pada Rasulullah sedang istirahat. Akhirnya dia gerakan kaki kirinya, nutup lobang tersebut. Binatang yang di lobang gigit Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar getar karena kesakitan. Rasulullah kebangun, nanya, "Ma baluka ya Abu Bakar?" Ada Abu Bakar. Abu Bakar nutupi kejadian. Tapi lama-kelamaan bisanya naik ke atas, gemeter Abu Bakar Siddiq, keringat dingin keluar, keringatnya netes di kening Rasulullah. Baru Rasulullah bangun dan berkata, "Wallahi ya Abu Bakrin ma baluka." Demi Allah Abu Bakar ada apa? Abu Bakar baru ngomong sambil meringis, "Ya Rasulullah, kakiku ada yang gigit." Diambil kaki Abu Bakar Siddiq, diludahi oleh Nabi, sembuh. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah itu, air liurnya tuh manjur. Ketika terjadi perang Tabuk, ketika akan terjadi perang Tabuk, Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Aina Ali? Di mana Ali? Para sahabat jawab, "Romad ya Rasulullah." Romad ya Rasulullah. Jadi romad itu sakit mata. Romadun pakai dal, bukan Romadun. Kalau Romadun itu apa namanya? Ramadan, puasa. Tapi kalau romad pakai dal itu air apa namanya? Sakit mata. Karena itu kadang-kadang dalam bahasa Arab itu susah untuk dituliskan dalam bahasa Latin. Kenapa? Pakem-pakem bahasa Latin, tulisan Latin dengan bahasa Arab beda. Ya Allah. Wah, kadang-kadang ribut. Wah, ini insya Allah tulisannya harus begini, harus begini, harus begini. Setiap negara punya literasi sendiri. Ya Allah. Tapi yang pasti kaidah fikih mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Orang bicara itu tergantung niat yang bicara. Bicara itu bisa tulisan lisan, bisa lisan, bisa tulisan, itu tergantung siapa yang bicara. Nah, diludahi oleh Rasulullah, sembuh. Itulah liur Nabi. Nah, Ali bin Abi Thalib datang dengan mata yang bengkak. Begitu sampai depan Rasulullah, meludah ke muka Abu Bakar, ke muka Sayyidina Ali, sembuh. Makanya inilah tradisi yang dipakai oleh orang Indonesia. Dulu nenek kita kalau sakit kepala kita benjol, nggak pernah tuh pakai bas, pakainya apa? Air liur basi, sembuh. Padahal bisa jadi nenek kita dulu nggak pernah gosok gigi, tapi air liurnya manjur. Kaki keseleo, pakai apa? Kencur dengan beras kencur. Dan yang paling mantep itu bisa menyembuhkan kalau dipapak oleh ibu kita, bukan digerus. Rasanya beda. Jadi air liur ini ternyata punya apa namanya, khasiat yang luar biasa. Saya dulu selesai pondok, saya silaturahmi ke seorang kiai di Banten, namanya Kiai Dimyati, Buya Dimyati. Sampai ke rumahnya, setelah sowan, mau salam, mau pamit, cium tangan. Selesai cium tangan dia bilang, "Buka mulut kamu." Saya buka. Buya Dimyati ngeludah di mulut saya. Kalau bapak-bapak mungkin gede amat gitu kan. Tapi santri berkah, inilah bedanya santri dengan apa namanya? Mohon maaf kalau ngaji dulu di pondok, di depan kiai ada air begini. Kiainya minum, selesai ngaji, santri berebut bekas minumnya kiai. Kebetulan kiainya bengek di gitu kan. Akhirnya santrinya bengek semuanya. Nah, para jemaah rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sembuh. Mohon maaf, Rasulullah ternyata menunjukkan sisi manusiawinya. Rasulullah ternyata manusia biasa. Sehingga mohon maaf, jalan kaki menuju ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah,
merasa kepanasan, merasa kehausan, pada Rasulullah punya fasilitas namanya buruk ya rahimahullah. Nah, ini terjadi hijrah ini di bulan Safar. Adapun Muharram ini jamaah rahimahullah, termasuk Muharram ini di antara bulan-bulan yang haram. Jadi kalau kita melihat firman Allah dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Bahwa dalam satu tahun itu ada 12. Satu minggu ada 7 hari. Yang membedakan hari cuma satu. Orang Jawa harinya cuma 5. Ada Pon, ada Wage, ada Kliwon, ada apa lagi? Pahing, apa lagi? Legi, ya kan? Orang Jawa 5 harinya. Kalau secara umum harinya itu ada 7. Al-Ahad, Al-Isnin. Senin itu diambil dari kata-kata Isnain. Cuma orang Indonesia susah nyebut tak, jadi Senin. Selasa diambil dari bahasa Arab. Sulasa. Jadi Selasa. Rebo diambil dari kata-kata ruba. Orang Indonesia susah nyebut ruba, jadi Rebo. Kemis diambil dari kata-kata Kamis. Jadi Kamis. Jadi mohon maaf, bahasa Arab ini begitu begitu merasuk ke dalam bahasa Indonesia. Ajaran ulama dulu tuh begitu merasuk ke dalam bahasa Indonesia. Makanya dakwah di Indonesia tuh luar biasa berhasilnya. Persatuan Indonesia bisa disatukan, Indonesia yang berbagai macam bahasa, yang berbagai macam makanan disatukan dengan satu kalimat la ilaha illallah. Orang Sunda nyebut Selasa, orang Jawa Selasa. Orang Batak, Selasa. Bahasa Arab yang menyatukan Indonesia ternyata. Para jamaah rahimakumullah, kenapa dakwah di Indonesia itu sangat berhasil? Karena ulama-ulama dahulu dakwahnya, mohon maaf, pendekatannya dengan pendekatan budaya. Bapak-bapak, mohon maaf, kita berangkat ke Yaman, dari Yaman terbang ke Maroko, Yaman ke Maroko sekitar 6 jam naik pesawat. Di bawahnya banyak negara-negara, tapi makanannya sama. Sarapannya sama. Tamis dicocol dengan full. Mau di Mesir, mau di Maroko, mau di Yaman, mau di Saudi, sama. Tapi makanan orang Indonesia berbeda-beda. Di Aceh, kita mengenal mie Aceh. Masuk ke Medan, ada lontong Medan. Ke Padang, ada rendang Padang. Masuk ke Palembang, orang Palembang sakti-sakti. Kenapa saya katakan sakti? Karena kapal selam digoreng. Lebih sakti lagi orang Kalimantan. Orang Kalimantan kuku macan digoreng. Dan yang paling sadis orang Makassar. Kenapa saya katakan paling sadis? Karena saudara di sop. Jadi Makassar itu terkenal ada sop saudara. Mohon maaf, makanannya beda, bahasanya beda. Bahasanya jamaah rahimakumullah beda-beda. Orang Pamulang yang Betawi besanan dengan orang Wonogiri. Begitu sampai orang Wonogiri ke Pamulang, salaman, kata orang Wonogiri, sugeng sambil salaman. Orang Pamulang nyangkanya nyebut nama. Nama dia Marjuki. Dia jawab Juki. Yang satu lagi, salaman lagi, sugeng. Dijawab lagi, Juki. Pulang besan ke Wonogiri, kata orang Betawi, gua bingung. Besan gua namanya sugeng semuanya. Bahasanya beda. Tapi kalimat-kalimat Arab yang menyatukan seluruh suku di Indonesia ini. Jadi kalau orang yang tidak suka Arab, saya heran jamaah rahimakumullah. Nah jamaah rahimakumullah, 12 bulan ini dibagi 3. Ada bulan-bulan yang diambil namanya dari nama musim. Apa saja? Satu, jamaah rahimakumullah, Rabiul Awal. Rabi itu musim semi. Rabi Usani, musim semi pertama, musim semi kedua. Jumadil Ula. Jumad itu beku, jadi musim dingin. Jumadisani, musim dingin yang kedua, beku lagi.
Yang selanjutnya adalah Ramadan. Ramadan itu musim panas. Jadi 5 nama bulan di dalam tanggalan kalender Hijriah itu diambil dari nama-nama musim. Kenapa demikian? Karena nanti ada konsekuensi hukum fikihnya. Bapak-bapak itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wajibnya itu apa? 1, rizquhunna, makanan. Jadi bapak-bapak wajib memberikan makan untuk istrinya setiap hari. Yang kedua, kiswatuhunna. Kiswah itu adalah yang nutup sesuatu. Makanya kalau kita datang ke Ka'bah, ke Mekah, ada Ka'bah. Ka'bah itu ditutup dengan kain hitam, namanya kiswah. Kalau kain itu nutupin badan, namanya baju, bukan kiswah. Pertanyaannya, kalau makanan wajib diberikan setiap hari, kalau baju, kira-kira bapak wajib memberikan pada istrinya berapa potong sebulan? Ketahuan. Bapak nggak usah kecil hati. Ternyata wajibnya seseorang untuk memberikan nafkah pada istrinya dalam bentuk baju, itu adalah 1 potong per musim. Di Arab musimnya ada 5. Rabiul Awal. Rabiul Awal itu udara 25 derajat sejuk. Rabiul Tsani, jamaah rahimakumullah, udara makin dingin 16 derajat. Kira-kira udara 25 derajat dengan 16 derajat bajunya beda nggak? Beda. Jumadil Ula turun lagi 10 derajat. Beda nggak kira-kira bajunya? Jumadil Tsaniyah makin dingin lagi 5 derajat sampai 0 derajat. Ramadan musim panas dengan musim dingin bajunya beda nggak? Karena beda-beda, setiap musim ini wajibnya 1 potong pakaian. Di Jakarta berapa musim? Banyak, Pak. Ada musim rambutan, ada musim duren, dan yang lain. Jadi kita beruntung yang di Indonesia. Di Indonesia musimnya hanya 2. Musim panas, musim hujan. Karena itu, seorang laki-laki wajib memberikan nafkah pada istrinya. Di Indonesia berapa potong? 2 potong pakaian. Musim panas kita kasih daster supaya adem. Musim hujan kasih jas hujan. Cukup. 2 pakaian. Kalau mau lebih dari 2 pakaian, suruh beli sendiri aja. Wajibnya cuma 2. Nah, jamaah rahimakumullah, itu bulan yang diambil dari nama-nama musim. Ada juga bulan yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Apa saja? 1, Safar. Safar itu diambil dari kata-kata sifrun. Sifrun itu artinya 0. Orang Arab tidak lakukan apapun juga di sini. Makanya mohon maaf, ini pun juga diambil oleh kebiasaan orang Jawa. Bulan Safar itu dianggap bulan apes. Karena itu kalau bulan Safar nggak ada yang hajatan, ya mohon maaf. Sifrun 0. Karena bilangnya 0. Yang kedua, Sya'ban. Sya'ban itu orang Arab siap-siap untuk perang. Dia ngasah golok, dia ngasah segalanya. Yang ketiga, Syawal. Syawal ini artinya onta gerakin buntut. Jadi kalau orang onta lagi gerakin buntut namanya sedang Syawal. Syawal ini onta gerakin buntut karena ontanya puber. Jadi kalau tiap bulan Syawal, orang-orang Arab ngawinin onta. Di Indonesia juga sama. Tiap bulan Syawal ngawinin anak. Karena itu ngawinin anak bulan Syawal ngikutin tradisi onta. Nah, ada lagi bulan haram. Bulan haram ini bulan di mana tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh jamaah rahimakumullah terjadi kedengkian. 4 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Termasuk bulan Muharram ini para jamaah rahimakumullah. Karena itu, di bulan Muharram ini bukan merupakan bulan yang mustajab. Bulan Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nabi Adam alaihissalam jamaah rahimakumullah ditemukan dengan Hawa di bulan ini. Adam alaihissalam turun di India Selatan, Hawa di kota Jeddah. Mereka saling mencari. Jamaah rahimakumullah, Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langkahnya menyampaikan dia ke kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, dia putar Ka'bah 7 putaran tawaf. Ka'bahnya bukan seperti sekarang. Ka'bahnya dalam bentuk Rabwatul Hamra, sebuah bukit kecil yang berwarna merah. Dia tawaf di situ, selesai tawaf doa di multazam. Doa di multazam ini doanya Nabi Adam diajarkan Allah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Kata Nabi Muhammad, doa Nabi Adam di depan multazam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali. Allahumma inni as'aluka iman yubashiru qalbi hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtahu alayya warridha bima qassamtahu liya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang aku jelaskan dan apa yang aku sembunyikan dalam hatiku. Maka sudilah kiranya kau terima permohonan maafku. Wa ta'lamu hajati, engkau tahu hajat-hajatku. Fa'tini su'ali. Sudilah kiranya kau berikan apa yang aku minta. Yang aku minta ya Allah, keimanan yang masuk dalam hatiku. Sehingga aku tahu apapun yang kau berikan pada diriku adalah yang terbaik untuk aku. Dan berikan keridoan dalam hatiku terhadap apa yang kau berikan pada diriku. Selesai doa ini, Adam alaihissalam mendapatkan pengharapan di Mina. Akhirnya berjumpa dengan Hawa di Arafah di bulan Muharram ini. Para jamaah rahimakumullah, Nuh alaihissalam yang terombang-ambing dalam bahtera, dia munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Munajatnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang kau ridhoi, tempat yang berkah. Rumahku sudah tidak ada, tanah airku sudah hancur berantakan karena bahtera, karena banjir. Tempatkan aku ya Allah ya Rabbana. Adam Nuh alaihissalam akhirnya nyangkut di bukit Jud dan kemudian melanjutkan dari tempat itu keturunan. Termasuk Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, bapak-bapak, itu dilemparkan ke dalam sumur. Ketika Yusuf kecil dilemparkan ke dalam sumur, kalau bapak-bapak kita masuk ke dalam sumur pasti teriak, tolong, 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 begitu kan. Tapi Yusuf yang kecil di dalam sumur itu nggak teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Doanya itu, ya sahibakul farid, ya mufarrijakul kurbah, ikdib fi qalbi roja'aka ya Allah. Nabi Yusuf ketika ada di dalam sumur, doanya, ya Allah, Engkau yang menemani aku ketika aku dalam sendiri. Engkau yang menghibur aku ketika aku dalam kesedihan. Engkau yang memberikan jalan pada diriku, kulli kurbah, ketika aku dalam kesusahan. Iqdib fi qalbi roja'aka, berikan dalam hatiku harapan hanya kepada Engkau. Ini doa Nabi Yusuf. Sampai-sampai begitu malaikat mendengar doa ini, malaikat kaget. Kata malaikat, sautuhu sautus sobi wa du'aun nabi. Ini ada orang teriak, suaranya kayak anak kecil. Karena memang Yusuf ketika dilemparkan umurnya masih kecil, belum sampai 12 tahun ya marimakumullah. Sautuhu sautus sobi, suaranya suara anak kecil. Wa du'aun nabi. Tapi isi jeritannya yang merupakan doa itu kayak doanya para nabi yang nggak pernah minta apa-apa, yang hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para malaikat ini. Akhirnya fajaat sayyaratu wa adla dalwah. Ada orang yang lewat kemudian lemparkan ember. Pas ditarik ada Nabi Yusuf alaihissalam. Kejadian ini adanya di bulan Muharram.
Saya ungkapkan begini kenapa? Karena kadang-kadang kita sering doa. Doa yang terbaik itu adalah doa yang pernah diucapkan oleh para nabi. Bapak-bapak, mohon maaf, bikin proposal, bikin surat. Surat yang akan Bapak saat bikin itu tidak melarang biasanya. Copy paste dengan surat-surat yang lain. Tinggal diganti ya mau redaksinya sedikit. Itulah Pak, ketika punya hajat, doa yang terbaik, doa yang pernah diajukan oleh para nabi, redaksinya sama dengan para nabi. Itu sebaiknya. Ada doa Nabi Ibrahim, ada doa Nabi Yusuf alaihissalam, ada doa Rasulullah SAW, ada doa Nabi Adam alaihissalam yang tadi saya sampaikan para jemaah rahimakumullah. Karena itu di awal tahun Hijriyah ini jemaah rahimakumullah, tahun Hijriyah yang pertama kali ditarikhkan oleh seorang sahabat besar namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Umar ibn Khattab ini tertib administrasi. Dan tertib administrasi ini merupakan perintah agama. Jemaah rahimakumullah, mohon maaf, kita belajar fikih. Dalam fikih ada babuz zakat. Zakat itu diantaranya ada zakat hulli. Hulli ini jemaah rahimakumullah adalah emas dan perak perhiasan. Syarat zakat emas perak itu selain nisab adalah haul. Haul itu tepat 1 tahun. Bagaimana kita tahu bahwa emas ini sudah 1 tahun kalau kita tidak tertib administrasi kapan belinya jemaah rahimakumullah. Karena itu Sayyidina Umar begitu tertib administrasi, maka dibikinlah tarikh Hijriyah ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ini semoga Allah bimbing kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berkahi langkah kita semuanya. Kita bacakan kitab suratul Fatihah. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit. Mungkin di antara kita ada yang terlilit hutang. Mungkin di antara kita ada yang diberikan kesusahan. Hari ini kita mohon pada Allah, semoga Allah angkat, berikan jalan keluar kepada kesusahan mereka semuanya. Tahun ini mungkin saudara-saudara kita ada yang kehilangan pekerjaan. Tahun ini mungkin ada saudara-saudara kita yang baru lulus sekolah, yang mau dan ingin bekerja. Kita mohon pada Allah di awal tahun ini, semoga Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik, membawa maslahat untuk agama, nusa, dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wa tamami kulli sul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maradan illa syafaitah wa la maqsadan illa ballaghtah wala amalan illa hasaltah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya karidon wa fiha lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al auladana wa banatina wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma rzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.